bagus. Jadi pertumbuhannya tuh normal sekali. Boleh lihat tuh percabangan ini yang bisa ditiru. Oke. Ini Pupuk luar biasa. pahe satu tadi Pak. Iya. Pahe satu, pahe Iya. combo. Apa itu paha itu, Pak? Murah. Oh, paket hemat. Paket hemat. Ada organiknya Pak ya? Iya. Jadi untuk perkebun durian ini karena sangat mahal, Pahar juga punya inspirasi Ini bagaimana sangat keren ini. pekebun untuk supaya lebih hemat. Jadi kita bilang paket lah, paket hemat. Jadi berupa pemupukan, cara pemeliharaan, penyiraman, terutama nanti waktu masih masuk ke generatif menghasilkan buah yang bagus, bisa diikut yang YouTube kita yang terdahulu ya, Pak ya. Tadi ada penjelasan dari Pak Mul, Pahar juga. Tapi ini luar biasa nih percabangan begini. Kalau kita bisa lihat ini super sekali. Tapi Pahar termasuk yang potong pucuk ya. Ya ini potong ya? pucuk. Ini semua udah potong pucuk kalau yang tinggi-tinggi. Jadi jangan terlalu tinggi, nanti pemeliharaannya susah ya kalau tinggi ya. Iya, terlalu tinggi. Ini semua total berapa pohon, Bapak? 165. 165 ya. Tapi 165 yang urus cuma satu orang nih. Ya, boy. Jadi benar-benar nih. 165 satu orang, tapi ini Pak Har udah mengenal busut. Memang waktu awal tanam udah mengenal busut. Ini busutnya belakangan, Bang. Belakangan. Loh, nanti ketutup akar itunya enggak? Bang, tadi ada slot. Oh, ditambah. Layer demi layer. Jadi Sekian tahun. teman-teman yang tempatnya belum busut bisa ditambah pelan-pelan, nanti akar naik tambah lagi. Tambah lagi. Akar tambah naik. lagi. Nah, dengan catatan waktu penyambungan di batang itu jangan sampai nutup bekas sambungnya. Makanya kalau disambung agak tinggi dikit gitu ya. Ya sekarang itu ada teknik ditanam dulu dari biji, nanti udah tinggi sampai terlebih baru disambung. Kira-kira naik 60 atau 70 meter gitu. Pak Mul, irigasi gini gimana menurut Pak Mul? Pak Mul coba lihat, bisa ada inspirasi ya? Saya langsung nangkap ini Pak. Apa maksudnya? Coba buka airnya. Karena saya juga bikin ini kan model kita bikin ini dom di Itu kan enggak aturan kan diameter lingkarannya kan gini pipa. Iya. Dari sana ke arah sini. Hmm. Kalau dari sini sprinkle ke sana ya enggak rata, Pak. Iya. Begini ini multi nozzle. Jadi begini, selalu orang kan batangnya tuh kena kanker batang. Basah. Juga bisa jadi tadi karena selalu Iya. lembab. Iya. Saya Pahar ya, saya tangkap ya, yang Ya. Pahar ini ya. Dengan ada tinggi begini, kalau ini airnya dia spray ke sini, ini banyak oksigen. Jadi Betul. air masuk ke dalam tanah tuh sudah mengandung oksigen dan tanaman bisa menyerapnya lebih benar. Benar nggak Pak? Betul. Benar ya. Jadi teman-teman, ini bagus sekali inspirasi. Jadi digantung, penyiramannya bisa lebih merata, tidak merusak batang. Kita lihat batangnya ini. Waduh, bagus sekali ya. Kalau kamu lihat ya batang ya, sempurna ya. Ini umur berapa, Pak Har? 5,5. 5,5 tahun. Ini 5,5 tahun. Pak Mul, 5,5 tahun Pak Mul. Rata-rata sini ya Pak Mul. Gede banget Semua pohonnya. itu normal pertumbuhannya. Rata-rata batangnya. Kalau kata saya bukan normal. Pertumbuhannya lebih cepat pengisian batang ini. Nah, ini saya curiga nih Pak Har, ini lebih kalsiumnya ini besar memang dari- diutamakan kalsium ini cukup sekali nih. Ada kelebihan kalsium atau Iya, gimana? iya. Saya fokus kalsium. Iya. Jadi teman-teman yang tanam terutama oci, perhatikan itu kalsium. Kalau kalsiumnya kurang, batangnya cepat patah. Tapi Pak Mul ya, di Malaysia sendiri untuk oci, mereka membatasi pertumbuhannya cepat gitu. Ya, Iya. takutnya nanti karena oci memang batangnya rada getas, Iya. jadi pertumbuhannya di awal vegetatif bertahap. Jadi nggak terlalu nggak digeper ya. N-nya dikurangin. Nah, dikurangin N. Jadi pertumbuhannya tuh biar pelan-pelan sehingga ditambah kalsium bertahap sehingga batangnya kekerasannya cukup gitu ya. Boy lihat itu, musangking boy. Itu luar biasa. Nah, di kebun Pahar ini boy semua udah, kalau saya lihat udah terkendali bagus. Udah mulai ada bunga ya. Terus dia tuh potong pucuk itu terakhir boy. Jadi dibatasin ketinggiannya ini. Maksud dari potong ini kita bisa tanya Pak Har, bagaimana Pak Har? Kenapa dibatasin ketinggiannya Pak? Supaya jangan terlalu tinggi. Kalau tinggi kan ikat buah juga susah, ke kos operasional. Nah, di samping itu daerah sini petirnya banyak, Ah, gitu. dan penyemprotan Gampang. lebih gampang ya. Ya. Memang petir itu kalau kena langsung mati pohonnya, sudah gak ada ampun. Iya.
Ada juga Pak dengan pohon yang pendek gini dia nggak ngikat, jatuh di sini juga pohonnya Buahnya juga masih aman. oke. Masih Ya? oke. Ya seperti kalau di tempatnya Pak Hengki dia bilang dia nggak diikat, nanti itu pohon itu buahnya jatuh ke sini memberikan sinyal ke tanaman ini untuk apa namanya merespon pertumbuhan berikutnya. Menurut Pak Hengki begitu. Ya. Jadi tapi ini kalau ini saya lihat pohon jatuh sih nggak apa-apa nih karena tanahnya ini lunak sekali ya. Ini organik semua nih. Kalau Pak Mul lihat pengalaman bisa di atas 10% ini organik ini. Ya? Ya, seperti di hutan, Pak. Ini lihat kayak di hutan ini ancuran Saya ancuran acuannya daun hutan, semua karena dia. kita tuh bukan kebun durian tapi hutan durian. Ini lihat ini boy. Konsepnya. Ini ancuran daun semua nih. Lihat tuh. Kalau hutan lindung kadar karbonnya 7,5%. Tuh. Oh. Ini Daun jatuh. semua. Ini hutan. Jadi teman-teman hari ini Pak Har juga mau berbagi daun-daunan rumput jangan dibuang, ditaruh di sini. Kalau bisa dapat rumput dari daun-daunan yang gugur dari pohon bambu lebih bagus ya. Bukan Dari daun apa tadi yang Pak Mul bilang? daun bambu, enggak semua varietas. Oh, Bambu awi. bambu Awi ya. Iya, bukan apa ada betung, Ah. ada andong. Andong jangan. Andong itu yang gede. Bambu yang gede itu. licin, agak besar dia licin. Ah. Coba kirim Pak foto bambu awi seperti apa Nah. ke kita Bambu nanti. kampung itu loh, Pak, yang paling banyak digunakan itu. Oh, yang sama yang kita punya di Subang. Ya, Nah, ya, itu bambu ya, itu, ya, itu, awi, ya. itu. Oh, awi Tumbuh itu. sendiri ya. Itu bisa ambil nanti. Oh, iya, Ambil iya. itu ya, Pak, tanam keliling-keliling di sini. Iya, iya, Nanti di kebun yang berikutnya. Iya. Saya sekarang lagi ambil semua tuh. Dia punya 10 cm, ambil semua tanahnya, taruhin di kanopi. Karena tanah kita jelek kan. Kalau bambu andong itu ada efek apa Pak? Letal itu? Efek apa namanya? Menahan pertumbuhan. Oh, Oh, menahan iya, pertumbuhan. iya, iya, Ya. iya. Jadi, Boy, dengan kondisi lihat kita kondisi kanopi begini, kalau kita nyebarin pupuk juga ini, kenapa? Ini karena kandungan organik banyak ini berhubungan dengan namanya KTK, kapasitas tukar kation. Ya ada hubungan itu ya Pak Mul ya. Kalau banyak organik ya. Jadi KTK-nya tinggi ya. Ada KTK tinggi, Ya, pertama ada dua Pak. ya, KTK tinggi karena biomas karbon kita angka. ya. Yang kedua biopolimer, Ah, yang kita sebut itaconic acid. ya. Nah, jadi kalau kompos untuk KTK ini kan memudahkan menyimpan amelioran lah ya, Ya. penyerapan. Kalau itaconic acid ini melindungi pupuk mikro dan P dan K. Ah. P dan K. Nah, dia akan bikin biopolimer dilindungi, dia tidak akan terbawa air, dia tidak akan menguap oleh hujan, Celatit, celatit, di chelation. dissolution. Boy. Tapi ketika akar sudah mendekat, dilepas. Ah. Nah, itu bakterinya namanya Tereus, Aspergillus tereus. Ah. Nah, itu boleh dicari itu Pak. Oh, Ya iya. kalau udah begini kebentuk, Oh. sebar aja. Oh. Ya. Jadi dengan begini kita sebar pupuk juga gak usah terlalu banyak, udah bisa ini cukup untuk nutrisi ya tanaman ini. Atau ada hubungan itu atau harus ukurannya tepat gitu. Atau penguapan atau penyerapannya lebih tinggi gitu. Tereusnya biarkan aja Nah. hidup. Ah. Alam yang mengendalikan. Alam mengendalikan Ya, ya. biar tetap ada hidup gitu kan. Ya. Jadi hanya bukan sekedar hanya jadi kompos, Ah. tapi menjadi biopolimer yang berguna gitu. Ah. Namanya Aspergillus tereus. Dijual Pak. 1 kilonya 4 juta. Wah, itu mahal sekali. Tapi Ini kan bikin kan. dengan keadaan kebun di Pahar ini saya lihat semua di bawah kanopi ini terawat sekali. Padahal sebenarnya terawatnya juga bukan pakai bahan yang mahal ini. Ini Pakai daun-daunan aja, Pak Har. ini seharusnya ini ada rumput. Ini kebetulan mau dibungakan kita babat. Oh, jadi ini rumput dipelihara. Pelihara. Ah. Seharusnya kayak begitu, Pak. Oh, jadi begitu, Boy. Beda Modelnya. temperatur. Ya. Ngurangin Penguapan. penguapan. Karena mau dibungakan. Karena ini mau dibungakan sehingga supaya bisa kendalikan apa kadar airnya ya. Kadar airnya. Jadi diambil sehingga nanti ada penguapan, kita harapin untuk proses bunganya ya. Supaya penyerapan pupuk untuk bunganya cepat. Jadi Ya. babat. Tapi Pak Har kan untuk proses untuk pembungaan ini
awalnya pupuk yang dikasih apa? Fosfat dulu atau bagaimana? Ya semuanya biasa lah itu, Ya. fosfat gitu. Jadi kendalikan pertama mungkin 1 bulan sebelumnya kasih fosfat. Ya. Kemudian Tergantung. Pak Har kasih apa? Mangan aja, nggak pernah kasih MKP. Saya nggak kuat beli MKP mahal Pak. Oh, Kalau itu kalau fosfat kan tergantung kita tanya beli fosfat. nah, Ini fosfatnya bagaimana? Kapan berapa lama bisa diserap? nah, 2 hari, 3 hari, 1 bulan. Kalau di atas 1 3 bulan minggu ya fosfat ya. berarti Diduluin, Selesai. ngasihnya Tiga. diawalin. Di awal ya, jadi 1 bulan atau 3 minggu sebelumnya ya, untuk diharapkan naik ke atas ya. ya, mikro, kasih mikro. Mikro pasti. juga ya, mangan ya. Mikro. Mangan itu untuk meningkatkan asimilasi N ya. Asimilasi N. Iya. Ya. Itu hubungannya sama CN rasio Pak Mul, banyak yang tanya Pak Mul. Nah, sehingga kalau kita lihat CN rasio untuk poci itu 18 sudah bisa menghasilkan bunga, kalau Bauer ya sekitar 19, Musangking mungkin lebih tinggi ya Pak Mul ya, 20. Itu gimana Pak Mul? Tolong di itu dijelasin. Banyak yang tanya CN rasio bagaimana Kan caranya? penting itu Pak Mul. CN rasio itu kan Jelasin. C ber N dengan kalau kita lihat logika N-nya diperkecil, C-nya dinaikin kan jadi gede ya. Nah, gimana itu Pak Mul? Boy. Jadi CN rasio ini bukan CN rasio untuk menghitung CN kompos. Nah, Ini CN karbo, maksudnya gula ya Pak. gula ya. Dan N. Nah jadi ketika masa pertumbuhan yang dominan itu kan dibererin sama sitokinin. Nah, Halo Pak. Nah itu arahnya ke pertumbuhan. Jadi malah CN rasionya sekecil mungkin. nah. Nah ketika masuk ke Iya, pembungaan sore ini, nanti. Sore ada maka kita naikin CN rasio. Caranya gimana? Hmm. Sebenarnya alam udah membuat caranya sendiri Pak. Iya, alam ya. Jadi Iya. sebelum alam ya Pak Mul ya. Kita lihat kan, saya pernah lihat di tempatnya Pak Mul itu ada dibicarakan mengenai ilmu bumi ya. Aperion sama perihelion ya. Oke. Nah, kita lihat bagian utara itu secara alam kan 2 kali bunga. Iya. Berarti ada CN rasio yang memenuhi standar sehingga dia berbunga. Di selatan itu 1 kali. Itu kenapa itu Pak Mul? Jadi Nah, aperion supaya lebih jelas ini. Orang 2 kali 1 kali itu. Yang maksud Pak Mul CN rasio kan pada umumnya orang ada tuh menentukan pupuk itu organik atau anorganik. Itu untuk kompos. Kompos. Nah. Tapi maksud dia C itu karbohidrat maksudnya. Iya. Begitu kan Pak ya? Kita bicara getah. Getah dari tanaman itu CN rasionya sekian ya ukurannya itu dari 18, 19, 20 ya. Saya hubungkan dengan aperion. Ya. Nah, Jadi boy, tidak aperion ini Ya. mulai terjadinya itu 26 Juni, Ya. yaitu matahari ada di titik utara terjauh. Jadi Aperion matahari sama bumi itu yang terjauh. Yang terjauh. Perihelion yang terdekat ya. Oke, Nah, Pak Mul ya. jadi di titik utara terjauh dengan derajat 23. Artinya wilayah yang kekurangan matahari adalah benua Australia. Nah pada saat itu benua Australia memasuki musim dingin. Nah ketika musim dingin, kelembapan udara di Australia itu rendah sekali. Nah mengalir dari tempat dingin ke tempat panas, otomatis iklim dari Australia mengalir ke utara melalui Indonesia kan. Nah dia itu tidak membawa titik air Pak, menurut titik hujan. Jadi lebih cenderung awan itu kayak sekarang ya. Ya. Baik, Biru. boleh lihat ini. Biru nih, Ah, nggak ada awan. Nah, jadi apa akibatnya? Daily Light Index sepanjang tahun di Indonesia, khususnya bagian selatan, ini adalah yang tertinggi, 32 Pak. Saya udah hitung beberapa minggu ini sudah 32. Nah kemudian durasi panjang hari. Ya. Panjang hari kita sekarang ini lebih lama sekitar 20 menit. Ya. Matahari terbit lebih awal, terbenam lebih awal. Lebih akhir. Dia berakhir ya. Nah, matahari terbit itu panjang gelombangnya 730 nanometer. Disebutnya far red. Juga nanti tenggelam dia 730 nanometer lagi. Nah, 730 nanometer ini yang bertugas meningkatkan CN rasio di pohon, Pak. Jadi gelombang ini yang sekarang tersedia lebih panjang durasinya, dia bekerja mengasimilasi nitrogen, kemudian dihabiskan karbo, hasil fotosintesis meningkat. Maka setiap hari di bulan Juli ini sampai nanti finalnya di September, karbohidrat kita ini per sentimeter daun dengan daily light index 32, kemudian chlorophyll index di atas 90, maka
per jam daun kita ini mengumpulkan karbo 1,4 mg per desimeter luas daun. Tapi daun yang terkena paret tadi. Namanya kenapa kita harus mangkas menjelang pembungaan supaya tidak ada daun yang terhalang gitu loh, Pak. Oh, ultraviolet biar masuk ke batang. Iya, cahaya masuk pagi ke dalam ya, pohon ya. masuk jadi tidak ada Daun. daun yang terhalang. Jadi kalau Diusahakan lebih terhalang sebanyak mungkin ya. dia menghasilkan karbonnya itu sekitar 0,7 mg. Tapi kalau daunnya terbuka, terpapar matahari langsung, dia 1,4 mg per hour per desimeter. Hampir naik 100% ya. Oh, dia kan karbo, Ya. and dihabisin. Nah biasanya 4 minggu hasil usaha tiap hari itu akan bisa menimbulkan mata ketam. Tetapi ada perkecualian. Kalau matahari terlalu panas di jam 10:30, UV yang keluar adalah UVB, karbo yang dikumpulkan di pagi hari itu dicuri kembali, Pak, fotorespirasi. Oh, fotorespirasi. Ciri-cirinya daun layu ini kan enggak kebunnya Pak Har. Ya, Nah, Pak Har kan punya itu, punya apa? Kompos. kompos ya. Kompos itu lignoselulose. Dia yang menyerap par infrared 5.000 nanometer sampai 25.000. Jadi ada perbedaan panas di atas sama di bawah itu sekitar 7 derajat Celcius, Pak. Nah, kalau di bawahnya panas, di atas panas, nggak jadi, daunnya layu. Ya, karena apa? Karena penyerapan air ke atas kurang. Bukan penyerapan air. Karena stres, terlalu panas. Stres ya. Nah, panas yang bikin stres itu 34 derajat. Tapi meskipun atas kena 34 derajat, kalau bawah banyak kompos, ada selisih 7 derajat. Jadi bawah belum stres. Nah gitu, jadi apa? Jangan sampai karbo yang dikumpulkan di pagi hari dan di sore hari dicuri kembali di siang hari. Tapi ada ciri-cirinya, Pak. Daunnya agak layu. Layu. Itu chemical redaksionalnya seperti apa? Jadi gini. Penguraian karbohidratnya. Jadi daun itu dia punya prolin. Prolin itu mulai dikeluarkan oleh pohon untuk perlindungan diri ketika dia sudah mendapatkan UV dan temperatur di atas 32,5. Nah, biasanya yang ada di pohon itu mampu menangkapnya menahannya 3 jam. Tapi banyak pohon yang tidak mampu, Pak. Karena kurang sehat dan lain sebagainya. Ya di 1,5 jam atau di 2 jam dia layu. Nah, makanya kenapa sekarang Bapak perhatikan pohon durian yang paling gampang layu kan pelangi. Jam 2 udah tidur dia kan. Itu kan foto respirasi. Ya. Makanya dia susah berbuahnya. Karena nggak tahan terhadap lingkungan kita kan. Nah itu ya, cyan rasio itu awalnya juga ada yang hasil karbo yang dikumpulkan pagi hari bisa dicuri kembali pada saat fotorespirasi. Nah kebun-kebun itu mesti punya perlindungan ya Pak Har. Organiknya harus cukup, tapi tetap kita harus realistis. Biayanya harus murah Pak. Kayak Pak Har punya Jangan. begini. Iya. Pak Har punya begini, lihat ini boy. Kalau mahal, Ini nggak dapat ini juga. mah Nggak ada ini bedanya. tebalnya nih. Tebalnya nih lebih dari 5 cm nih. Betul. Lebih dari 5 cm nih. Tapi Pak Har ini nggak ada pemeliharaan untuk insek fumi nggak ya? Nggak di kanopi nggak ya? Enggak. Ya, cuma untuk di daunnya ya insek fumi ya. Kita Tapi kalau Pak Har sini insek sama fumi bagaimana? Dia punya pengendalian daily-nya, ada bulanannya. Saya kalau pada saat vegetatif Ya. daun saya nggak sebagus ini, nggak hijau kayak gini. Biasa aja. Biar aja agak kuning-kuning dikit. Oh. Soalnya kalau insek kan suka hijau. Suka yang baru tumbuh. Oh, Yang baru tumbuh, yang yang pucuk warna-warna yang baru hijau tumbuh ya, gitu. baru tumbuh. Kalau udah tua gini kan insek juga nggak terlalu kan. Ya, tapi waktu kalau memang dia hijau, tuh tumbuh daun terubusnya kan hijau juga tuh kan. Iya. Nah, insek suka gitu. Ah. Kadang-kadang yang tua juga dia makan. Dia makan juga ya? Iya kan? Kayak kita kemarin kutu kebul, kutu putih, Pak Mul. Putih. Begitu saya kasih blankon, dia tumbuh, wah diserang kemarin waktu Pak Har ke sana lihat tuh. Ya. Hampir habis satu kebun. pucuknya. Semakin hijau Ah. artinya semakin butuh insek gitu. Ah. Jadi kalau vegetatif kita biarin agak Kalau fumi sedikit Pak Har, kuning-kuning. enggak, kalau musim Kalau di panas sini gini enggak, jarang pakai. Jarang.
Kalau Fumi itu kan ada hujan tiba-tiba panas, tiba-tiba hujan. Baru dikasih Baru Fumi itu. kasih. Jadi musim hujan baru diaktifin. Kalau lampu hujan Fumi-nya. terus nggak dikasih. Hujan terus nggak dikasih Nah, malah. kalau hujan panas, Nah, itu yang Itu dikasih ya? pancaroba yang Jadi yang Pak Mul bilang kira-kira bulan-bulan 5 akhir itu ya. Iya. Ya itu yang mataharinya ekstrim ya. insek itu cara melihatnya beda dengan kita, Pak. Nah, Dia punya filter inframerah. Jadi ngelihat daun itu nah. yang pakai mata Mata serangga ya, itu. kayak ya kita lihat belalang Iya, itu ya. iya. Belalang ya matanya gitu Jadi ya. kalau Ah. awal-awal daun kan cahaya biru. Nah. Nah, dia menganggap pohon ini makanan dia gitu. Oh, begitu. Iya, hijau jatuhnya. Ya. Jadi boy kembali lagi kan Makin jauh kita makin suka dia. kita lihat kayak kembali pria Pak hijau belang. di tempat Pak Har Suka kan daun ada yang hijau. udah mulai respon berbunga, Pak Har. Ya udah Ya, mulai. jadi Tuh, kayak gitu. Ya, ini udah mulai respon berbunga. Nah, ini kayak begini ya. Nah, Pak Har itu treatmentnya Pak, selain awalnya sebulan yang lalu mungkin ya dikasih TSP atau pospot gitu ya. Ya, Nah, selain itu udah didiamin aja atau ada kasih mangan atau kasih MKP, KNO3. kita sebenarnya tidak terlalu begitu. Kenapa? Nah. Kita anggap pohon kita tuh waktu dari mulai misalnya kita ingin bungakan bulan Agustus nih, dari Januari sampai Juli itu kita istilahnya kasih makannya tuh udah cukup, sangat sehat gitu ya. Tinggal waktu mau dibungain tambah sedikit hijau daun aja. Oh, hijau gitu. daun. Ada kesalahpahaman, Pak. Nah, Kebanyakan petani. petani ya. Mereka nganggap Nah, yang menimbulkan bunga itu Hmm. daun yang keluar di bulan Mei, nah. daun terakhir Daun atau terakhir, Juni. ya. Bukan. Daun yang keluar di bulan Februari, Pak. Oh, yang di bulan Februari ya? Iya. Jadi pucuk yang keluar Februari Maret. Setelah dia daun itu mulai bekerja aktif, produktif pada usianya yang ke-5 bulan. Nah. Jadi yang membungakan sekarang ini bukan daun yang terakhir ya, Pak ya. Yang Tapi Februari. daun yang tua Berarti itu. 5 bulan yang lalu berarti Iya. ya? 5 bulan lalu. Februari. Ya, banyak saya dengar katanya waktu pas dia keluar tunas kan pematangan itu kira-kira 40 hari itu dikasih TSP waktu mulai numbul pertama. Iya, memang. Padahal patokannya dari bulan Februari ya. Ya dari bulan Ya, Februari bulan Februari, dibagusin. ya. Ini lihat, boy lihat ini. Ini lebar nih ya. Ini apa nih musangking? Coba Ini sama lihat ini. handphonenya Pak Rido coba lihat. Nah, lebih besar. Wah, gila. Ya. Lebih lebar daripada handphone nih. Ini Pak Har ada kasih apa nih? Lebih Mac S? lebar daripada Ada handphone semprot nih. Mac S apa enggak? Banyak doa aja, Pak. Banyak doa. Jadi enggak ada kasih Mac S ya? Kalau Mac S kan harus ya. Harus ya, Itu dikasih dari dia. mulai vegetatif kita Ya. kasih Mac S kan. Magnesium kan penting buat Untuk klorofil hijau ya. hijau daun ya. Jadi selain Mac S ada kasih MN juga Ya, untuk- ada di dalam untuk mikro kan, meres- Pak. merespon Ada, pembuangan, mikro, dalam mikro. pembuangan ya. Mikro harus kasih lah kalau mikro. Nggak bisa enggak kan. Ya. Mikro. Pak Rido, pohon durian yang banyak komposnya Ya. itu seperti punya tabungan. N-nya sudah tinggi bukan, ya. bukan N saja semua. Semua, termasuk mikro sudah ada ya. Nah, iya, amelioran kan. Kalau tidak banyak komposnya, dia itu habis gajian habis gajian nggak habis. Makanya menjadi capek berkebun ya Pak. Hmm. Ini harus disemprot ini harus disemprot ini. Tapi kalau sudah ada amelioran di bawah, Ya. ya dia udah punya deposito. Kita lihat Sumitani 2. Nah, jadi ini kita akan lihat tempat yang ini kan belajar pertama. Iya. Par belajar pertama ini. Belajar 3 tahun, boy. Jadi S2, jadi S1, S2. Jadi nanti kita lihat sana yang sudah S2. Nanti Oke. meningkat ke S3. Oke. Siap. Thank you teman-teman. Mohon maaf kalau ada salah kata. Kita berada di kebun Pak Har dengan apa? Dengan tujuan kita mempelajari bagaimana keberhasilan di kebun sini. Tapi dari apa? Percobaan pertama ini kebunnya sudah luar biasa sekali Pak Har. Wah, Ya. masih banyak belajar. Dan lah 2 dari tahun Pak Mul. Pak Mul, saya makan 2 tahun hasil dari Pak Har ini. Iya. Enak semua 2 tahun itu. Beli 5 enak. Saya juga nggak tahu. Biasa begini, orang kalau satu pohon ada 70, Mahal Bapak. 70 pohon, yang enak dari 70 kan nggak semua. Tapi ini kalau kita beli kadang-kadang kita beli kadang 10 ya Pak Har ya. Saya beli 10, saya juga bagi-bagi ke teman-teman. Semua responnya Tapi bagus. saya ya. senang mendengarkan ucapan Pak Mul ya. Ya. Pak Ahmad Pak Mul, ya. Maulana. Ya. Kenapa Bapak melihat dari sisi yang berbeda Ya. dari biasanya petani? Saya kan petani biasa melihat pikiran mainstream. Bapak melihat dari sisi berbeda. Pasti benar, ya nggak ya. Tinggal kita bermuaranya kemana menjadi satu, lebih integrated, ya nggak ya.
Jadi holistik, kita membahas suatu holistik. Jadi nanti kita kalau bisa kita bikin suatu formula dari sudut segala macam sudut pandang jadi baku, kita bagikan kepada petani. Iya, kalau bisa nanti diringkasin lagi, saya sederhana mungkin sehingga gampang dicerna Ya, gitu ya. betul. Oke. 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 Mantap. Oke.